sama Tuhan, kalau pagi hari ini kita kembali dikasih kesempatan sama Tuhan untuk beribadah, maupun yang ada di tempat ini, baik juga yang ada di rumah kita masing-masing. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita mau datang kepada Tuhan. Percayalah dimanapun kita beribadah saat ini, baik ada di gereja maupun di rumah, ketika kita membawa kerinduan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita merindukan kasih-Nya, Tuhan pasti melawat kita. Mari kita merasakan lawatan di pagi hari ini. Kita merasakan jemaatnya, kehadirannya pagi hari ini. Kita mau bawa hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Karena kan pujian kita banyak perkara yang baru terjadi.
memberikan kami jalan keluar, Tuhan, Kau menolong kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, segenap jemaat-Mu Bapak. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa kerinduan kami Tuhan untuk dapat berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menikmati lawatan-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Sehingga pagi hari ini Tuhan tidak terlewat begitu saja Bapa. Pagi hari ini tidak sia-sia Tuhan kami datang ke tempat ini. Namun kami boleh merasakan perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar menggunakan waktu yang ada, untuk benar-benar menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk semakin mendekat kepada-Mu Bapa. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, dan Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah kami disenangkan pagi hari ini Tuhan. Kau yang dipuji, Kau yang ditinggikan Tuhan. Layakan setiap kami, terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hati-Mu pagi hari ini. Karena hanya itu kerinduan kami pagi ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jalani ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan semuanya dalam kuasa tangan-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu tidak terbatas oleh kuasa apapun Tuhan. Kau mampu melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh merasakan hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Segala kuasa yang bukan dari Engkau yang ikut jalan ibadah kami, kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kau urapi setiap kami, berikan kami semangat yang baru, gairah yang baru, sukacita yang baru untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami perawaskan doa kami dan kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersukacita pagi hari ini karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan setiap masalah yang menimpa hidup kita itu tidak membuat kita menjadi malas datang kepada Tuhan, namun membuat kita semakin bersungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, biar semangat lagi. Terima
Tuhan ada dalam kita. Mari kita naikkan pujian kita. Kita katakan dengan iman bahwa kita adalah lebih dari itu.
Oh, Ilis, Bu Bayu ya. Bu Bayu. Silakan itunya dinyalain speakernya. Ya, speakernya. Speakernya tolong nyalain Bu. Enggak, kayak ini. Oh dari Jani. Ya bisa, harus dari sana. Bu Bima, Bu Bima, Bu Bayu. Bu Bu Bayu tolong nyalain speakernya Bu dari handphone Ibu. Anmut. Di unmute. Nah, sudah. Oke, silakan Ibu. Shalom. Paling atas kenapa? Selamat pagi. Kami berterima kasih dan bersyukur kami boleh ada pada pagi hari ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kalau seminggu belakangan ini, 7 hari belakangan ini, kami boleh menghadapi masa-masa yang sulit, tapi Tuhan tidak tinggalkan kami. Terutama saya secara pribadi, saya suka mengalami kelemahan tubuh ya. Tapi Tuhan selalu menyertai kami, dan kami juga bersyukur kesempatan untuk melihat kami boleh merasakan hadirnya cucu kami Karen. Walaupun akhirnya Tuhan ambil kembali, tapi semuanya karena kebesaran Tuhan ya, karena kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan itu memang baik. Tuhan yang menyertai kehidupan kami keluarga. Kalau tanggal 6 dia lahir itu, kami boleh diberi kesempatan untuk kami keluar menuju ke tempat dia dirawat. Walaupun si bayi ini Karen dia dirawat enggak bersama-sama dengan ibunya di beda rumah sakit, di tempat yang jauh. Menuju perjalanannya juga menempuh jalan yang jauh dari antara satu rumah sakit ke rumah sakit yang satunya. Tapi semua karena kebaikan Tuhan, kami boleh sampai di rumah sakit itu, walaupun kami nggak boleh melihat karena memang sedang ada dalam tindakan bayinya. Dan kami boleh pada waktu itu diantar oleh Dr. Cepi, walaupun dia mungkin habis capek, habis praktek atau gimana, tapi dia dengan sabar bawa kami ke rumah sakit di BSD. Perjalanannya juga agak sulit, dia masuk kampung keluar kampung, dari rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang satunya itu hanya dilewatin satu mobil. Kok rasanya tak sampai-sampai gitu, tapi Tuhan yang menolong. Akhirnya kami sampai juga ke kedua rumah sakit itu, kita bisa ketemu dengan ibunya si bayi atau mantu saya. Dan puji Tuhan, Tuhan juga menolong. Dia cepat, baiknya si menantu ini 3 hari setelah dia di rumah sakit menantu pulang, tapi si bayi masih di rumah sakit Eka Hospital yang ada di BSD. Dan saya dari hari ke hari itu 7 hari ini bagaimana ya rasanya, di rumah itu juga nggak tenang, tapi saya hanya berdoa pada Tuhan, fokus pada Tuhan, hanya mujizat Tuhan yang ada. Karena memang waktu lahirnya itu dia nggak ada suara dan nggak bergerak gitu, jadi cepat dilarikan ke rumah sakitnya Eka Hospital. Dan puji Tuhannya lagi, di situ ada teman nyanyian yang baik namanya Joshua serta istrinya. Dia menunggu dari malam sampai lahirnya itu pagi, dan begitu fasilitasnya di tempat rumah bersalin nggak memadai, dia cepat larikan itu ke rumah sakit Eka Hospital. Jadi di situ dia ada perawatan lanjutan untuk bayi, tapi ya itu dengan pertolongan alat-alat medis begitu. Dan anak kami Adrian dan Lili boleh merasakan, boleh melihat
ada si gerak-geraknya, katanya dia pegang tangannya ada bergerak-gerak. Tapi ya itu segala sesuatunya Tuhan yang menentukan apa yang terbaik, karena hidupnya juga tergantung mesin itu untuk apa ya, pakai ventilator. Saya lihat di itu gambarnya dari yang kirim itu, kok aduh saya rasanya nggak tega ya lihat masih bayi itu kok udah banyak kabel-kabel di badannya. Kita bergumul dan berdoa setiap malam dan setiap hari 7 hari itu, sampai akhirnya anak kami ini juga memutuskan, katanya kita hanya tunggu mukjizat Tuhan, apa yang terbaik itu yang Tuhan beri. Jadi hari Jumat itu diputuskan, katanya kita sepakat semua untuk ya itu semua dibawa pulang aja, katanya dari Eka Hospital, karena juga memang terlalu jauh dari kita di sini. Mereka juga mengalami kesulitan, sana kemari juga kan agak jauh. Akhirnya dibawa pulang ke rumah neneknya di Fatmawati, rumah neneknya Ian. Dan ya sepanjang malam itu ya kami berdoa. Jumat malam itu Dokter Cevi sempat 2 kali ke rumah nenek itu memeriksa anak ini, dan juga ya memang itu semua udah Tuhan yang apa yang terbaik buat si bayi dan buat kami semua. Ya kita nggak bisa ganggu gugat keputusan itu, namanya juga hak prerogatifnya Tuhan Yesus. Anak ini udah kembali ke surga, tapi kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk meminang dia walaupun dia udah nggak ada. Puji Tuhan, dan kami juga diberi kekuatan sampai saat ini. Kami juga kurang tidur selama 7 hari, kami berpikir dan juga berdoa. Itu semua karena kebaikan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan juga proses pemakamannya juga lancar. Walaupun di tengah-tengah suasana begini, tapi itu semua yang terbaik mungkin bagi kami sekeluarga, dan apapun itu Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan Yesus itu baik, dan kami juga tak lupa terima kasih tentunya untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan juga atas keadaan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan juga semua jemaat semua. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, dan juga anak kami juga boleh mengalami ketenangan, dan mereka ya sama seperti kami juga, Tuhan pasti pelihara kami. Itu saja kesaksian kami. Terima kasih sekali lagi untuk semua jemaat GBI Dharma. Dan selalu Tuhan berkati. Terima kasih. Masih ada yang bersaksi? Kirim dulu. Bang Bayu tolong diulang lagi ya. Masih ada yang bersaksi? Puji Tuhan, kita percaya bahwa apapun yang dialami keluarga Bapak Ibu Bayu saat ini, ada rencana Tuhan yang luar biasa indah dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini mereka nggak tahu apa rencana Tuhan, tapi percayalah, apapun yang direncanakan Tuhan, apapun yang dikehendaki sama Tuhan, seperti pujian kita katakan, yang kita naikkan tadi, kasih Tuhan itu seperti madu, manis dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita mengalami masa-masa pahit, namun pada waktunya Tuhan nanti, Tuhan pasti akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan rencananya yang terbaik dalam kehidupan. Tetap kuat Pak, Ibu, dan semua keluarga besar. Semangat terus. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita setiap saat, setiap waktu. Biar kita berserah hanya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin yang di gereja ada yang mau bersaksi? Silakan Bapak Ibu saudara terkasih. Kita masih bisa ke gereja. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati sama Tuhan. Kalau kita boleh sehat dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita masih kuat, kita masih punya gairah hidup, kita masih diberikan kesehatan. Itu satu mukjizat dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang kita terima. Bukan
bukan hanya selalu tentang materi berkat Tuhan, tapi kesehatan, bahkan nafas yang kita punya, kesempatan kita untuk hidup, itu satu karunia yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan, kita tidak ada yang bersaksi lagi. Saya tutup ruang kesaksian dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saya undang untuk berdiri sekali lagi. Kita mau katakan bahwa kita tidak takut menghadapi apapun, karena Tuhan Yesus selalu memegang tangan kita. Dia selalu memimpin dan menuntun kehidupan kita, menuntun langkah kita.
menghadapi hari-hari kami ke depan. Karena Engkau menyertai kami senantiasa. Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur berkesempatan ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh kembali ibadah ya Bapa. Kami boleh memuji, menyembah-Mu, mendengarkan kesaksian bagaimana Engkau berkarya luar biasa ya Bapa. Dan sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu ya Bapa. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu mengkoreksi hidup kami ya Bapa, mengevaluasi hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu ya Bapa yang Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dan Kau urapi Bapa, Kau taruh kerinduan-Mu di hati hamba-Mu, Kau taruh perkataan-Mu di hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu sampaikan isi hati-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan Amin. Amin. Shalom saudara. Shalom. Shalom juga buat saudara-saudara yang di rumah. Tuhan, kita bersyukur pagi hari boleh kembali ibadah. Kalau minggu-minggu yang lalu waktu ibadah online masih menggunakan Zoom, setiap kita bisa melihat muka-muka kita. Tapi minggu kemarin ketika mulai pakai Google Meet, mulai banyak yang nggak menampilkan muka-mukanya. Jadi kalau tidak keberatan, mari saudara bisa ditampilkan videonya, mukanya, biar kita bisa sama-sama lihat. Kita sudah lama nggak ketemu saudara, ya kan? Jangan cuma sekedar foto saja, jangan cuma sekedar huruf saja, ya kan? Mari, yang di rumah silahkan ditampilkan muka-mukanya, videonya jadi nyalakan, biar kelihatan kita bisa melihat satu sama yang lain. Mungkin masih ada yang masih di tempat tidur, malu-malu, ayo segera lebih siap-siap, lebih rapi-rapi lagi supaya bisa ditampilkan sama-sama. Nah, ya kalau kelihatan. Nah, puji Tuhan. Baik, kita hari ini sama-sama merenungkan firman Tuhan. Jadi begini saudara, kalau kita boleh merasakan saat ini ibadah sudah diizinkan, gereja-gereja diizinkan untuk ibadah kembali, bahkan besok mal-mal sudah mulai buka, sebagian besar sudah mulai buka. Tapi ini bukan berarti pandeminya mau selesai, bukan berarti yang terjadi mulai menurun. Kenyataannya nggak seperti itu, saudara. Kenapa? Kemarin saya sempat lihat data terakhir itu sudah 37.420. Satu hari kemarin yang terjangkit itu ada peningkatan 1.014 kasus. Jadi belakangan ini peningkatannya nggak seperti beberapa waktu yang lalu, mungkin 300, 400, 700. Belakangan ini di atas 900 rata-rata, saudara. 1000, kemarin 1014 yang terjangkit, saudara. Jadi ketika kita dikasih agak longgar, bukan berarti akan selesai, mau selesai. Ya, ini hanya untuk supaya roda perekonomian mulai berjalan. Tapi kita bersyukur saudara, jadi ada kesempatan juga buat kita beribadah. Tetapi seperti Bapak kemarin sampaikan, kita nggak terburu-buru buat membuka gereja untuk ibadah untuk semuanya. Kita masih lihat ke depannya bagaimana. Nah, jadi kalau kita lihat pandemi ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita renungkan saudara, buat orang dunia, Tuhan izinkan ini, kita bisa bayangkan, Tuhan izinkan virus ini, makhluk yang kecil ini menggemparkan dunia, pasti ada maksud dan tujuannya, saudara. Kalau saya boleh lihat orang dunia secara umum, ada maksud dan tujuan Tuhan adalah bahwa Tuhan mau runtuhkan kesombongan orang-orang dunia ini, saudara. Itu maksud dan tujuan buat secara umum. Dan buat setiap kita sebagai orang percaya, saya yakin ada maksud dan tujuan yang luar biasa juga. Sekarang kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, saudara.
1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan 7. Saya akan bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di sini ada satu kalimat yang luar biasa, dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Sekarang coba kita lihat juga di dalam Daniel, saudara. Daniel pasal yang terakhir, pasal 12. Kita lihat Daniel 12 ayat yang ke-10. Daniel 12 ayat yang 10. Demikian firman Tuhan. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Luar biasa sekali, di Daniel ini dikatakan dengan lebih jelas lagi, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Kenapa kok orang-orang fasik tetap berlaku fasik? Dikatakan selanjutnya, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi orang-orang fasik gak memahaminya bahwa ini sebuah proses pemurnian. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita seharusnya seperti firman ini, kita harusnya memahaminya ini sebagai sebuah proses penyucian, pemurnian iman kita. Jadi kejadiannya begini, waktu itu di Amerika, terutama di satu kota itu sudah benar-benar diwajibkan pakai masker, dan toko-toko supermarket orang yang datang semuanya harus juga pakai masker. Satu ketika ada ibu-ibu datang dengan anak perempuannya nggak pakai masker, terus ditegur sama security, saudara. Ketika ditegur sama security, ibu-ibu ini nggak terima, sempat adu mulut antara ibu-ibu ini dengan security tadi. Security punya pegangan, emang nggak boleh bu, ibu harus pakai masker. Kalau ibu nggak pakai masker nggak akan dilayani. Dengan kesal akhirnya ibu-ibu ini pulang. Mungkin dia cerita ke suaminya, ke anaknya. Akhirnya apa saudara? Suaminya dan anak laki-lakinya datangin lagi supermarket itu, tembak security itu saudara. Bisa bayangkan? Hal yang sederhana karena disuruh pakai masker aja nggak mau, akhirnya terjadi pembunuhan saudara. Jadi inilah dikatakan tadi, orang fasik gak memahami bahwa ini sebuah proses pemurnian iman. Jadi ketika ada pandemi, ketika ada masalah datang, sudah mulai karakternya udah benar-benar yang jelek-jelek mulai muncul, saudara. Dan akhirnya terjadi seperti ini. Hal yang sepele karena gak harus pakai masker, gak mau, akhirnya terjadi pembunuhan, saudara. Jadi setiap kita sebagai orang percaya, seperti di dalam Daniel tadi, kita harus memahami inilah proses pemurnian iman. Amin saudara? Amin. Proses pemurnian iman. Seperti halnya Ayub. Ayub menyadari bahwa di dalam hidupnya, ketika sebelumnya hidup dalam kelimpahan yang luar biasa, punya istri dan anak-anak yang luar biasa, satu ketika Tuhan izinkan hal itu terjadi, bisa dikatakan habis semuanya. Akhirnya ada satu hal yang luar biasa yang Ayub katakan, karena ia tahu jalan hidupku, ya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari yang terjadi itu proses pemurnian buat dia. Kalau gak menyadari, mungkin seperti istrinya, utuki Allahmu.
Seperti orang-orang yang kenal Tuhan mungkin, wah lihat jahat sekali kan, Tuhan kok seperti ini, kamu udah setia, kamu udah melayani, mungkin kamu udah begini-begini, kok Tuhan izinkan ini terjadi. Kalau orang yang gak memahami itu proses Tuhan, pasti selalu berkata negatif, mengeluh, bersungut-sungut, itu saudara. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa inilah proses pemurnian. Nah, ada satu hal yang luar biasa ketika proses ini terjadi, bagaimana jangan sampai keadaan ini mengubah hidup kita semakin buruk, saudara. Harus semakin lebih baik. Amin. Ada sebuah ilustrasi, mungkin saudara pernah baca, pernah lihat, mungkin pernah dengar mungkin ilustrasi ini tentang wortel, telur, dan kopi. Ini sudah banyak sekali yang orang yang sampaikan. Satu ketika ada seorang anak datang ke ayahnya, mengeluh dengan segala masalahnya, ceritakan, wah kok masalah bertubi-tubi, satu belum selesai, satu datang lagi masalah. Akhirnya ayahnya bawa ke dapur, ayo kita ke dapur. Akhirnya dibawa panci, ditaruh di kompor. Disiapkan 3 panci, diisi air, saudara. Akhirnya diisi di tiap-tiap panci ini, yang panci pertama wortel, panci kedua telur, dan di panci yang terakhir disiapkan nantinya untuk kopi. Akhirnya sebelumnya direbus air dulu, setelah diisi air dinyalakan kompor. Nah, setelah cukup lama udah mau mendidih, udah ini dimasukkan masing-masing tadi. Pertama wortel, kedua telur, yang ketiga kopi. Setelah sekian cukup lama waktu itu, akhirnya mulai dan dimatikan, masing-masing ditaruh di mangkok, saudara. Anaknya bingung, ngapain sih ini? Oh, aku curhat masalahku kok malah apa kayak gini gitu. Akhirnya coba kamu perhatikan masing-masing. Setelah diperhatikan wortel, apa yang terjadi? Wortelnya lembek nih Pak. Gitu. Itu seperti kehidupan. Ya kan? Kadang-kala ada orang yang merasa kuat, tetapi ketika ada masalah datang, ketika ada pergumulan datang, mulai seperti tadi, lembek, cengeng, mengeluh, bersungut-sungut, kok begini, kok begitu, kenapa ini terjadi? Gitu kan. Terus akhirnya suruh perhatikan yang di mangkok yang kedua ada telur, saudara. Apa yang terjadi? Ya mulai beda Pak, gitu. Udah keras sekarang, telur rebus kan pasti keras gitu. Beda sama sebelumnya, telur kalau biasa dipecahin udah cair gitu aja gitu kan. Ini juga seperti proses kehidupan, ada kalanya, ya kan? Orang yang sebelumnya lembut hatinya, tetapi karena ketika ada masalah datang, mulai mengeraskan hatinya, mulai muncul kekecewaan, saudara. Anak itu mulai mengangguk-angguk, oh begitu. Yang terakhir kopi, coba sekarang kamu rasakan. Saat rasakan, kita pasti tahu, oh iya, oh enak ini Pak. Nah, ingat, seperti itu juga harus kita. Ketika ada masalah datang, jangan merubah karakter kita menjadi lebih buruk, ya kan? Justru harus lebih baik. Kopi tadi nggak berubah dengan pemanasan air tadi, tapi justru merubah air tadi menjadi lebih nikmat. Jadi dengan semua yang terjadi, pandemikah misalnya, pergumulan yang belum terjawab misalnya, sakit penyakit, seperti kesaksian Ibu Bayu tadi misalnya, ditinggal yang terkasih misalnya, ingat, jangan membuat kita terpuruk, justru kita harus meresponnya secara positif. Ya kan? Kalau kita respon secara positif, pasti akan dampaknya luar biasa. Amin, saudara. Amin. Kita harus meresponnya dengan positif. Makanya unsur yang pertama tadi jelas sekali di sini dikatakan tadi adalah emasnya. Yang kedua harus ada apinya, saudara. Harus ada apinya. Jadi kalau saya ngelebur aluminium, saya gunakan blender las, saudara. Saya panasin terus. Tujuannya apa? Api tadi bukannya untuk merusak aluminium saya, bukan.
tapi tujuannya adalah untuk supaya bisa mencair, meleleh. Ketika sudah meleleh, saya bisa ambil kotorannya, saudara. Jadi dari aluminium tadi ada kotoran-kotoran dan hanya bisa dibersihkan ketika sudah dipanasi dan mencair, meleleh, saudara. Kalau nggak dipanasi nggak akan bisa dibersihkan. Jadi api tadi, masalah tadi, pencobaan tadi, Tuhan izinkan sebenarnya untuk membersihkan hidup kita, saudara. Bukan untuk menyakiti kita, membuat kita down iman kita, enggak. Masalah, pencobaan Tuhan izinkan terjadi untuk membersihkan kotoran-kotoran dalam hidup kita. Apapun itu, Tuhan izinkan terjadi. Makanya dengan adanya api tadi, kita harus selalu tanamkan dalam pikiran kita begini. Entah itu masalah, pencobaan, kita mau tanamkan bahwa itu adalah ujian dari Tuhan untuk mendewasakan iman kita. Jadi pencobaan pun kita akan berubah dalam mindset pikiran kita, itu ujian. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan berpikir bahwa itu Tuhan izinkan jadi sebuah ujian, Tuhan kan katakan, Tuhan nggak mencobai kan. Jadi ketika ada pencobaan yang datang dari siapapun, kita mau merubahnya bahwa Tuhan izinkan itu menjadi sebuah ujian buat iman kita. Ketika itu menjadi sebuah ujian buat kita, kita berpikir bahwa aku harus bisa lalui, aku harus bisa selesaikan, hasilnya harus bagus, hasilnya harus terbaik. Ya kan saudara? Setiap kita pernah sekolah. Ketika ujian diumumkan jauh-jauh hari, kita sudah mempersiapkan diri. Oh iya, belajar, bikin mungkin rangkuman misalnya biar nanti belajarnya gampang misalnya. Tujuannya apa? Bisa selesai dengan hasil yang terbaik. Ya kan? Itu. Jadi api itu Tuhan izinkan terjadi untuk membersihkan segala kotoran-kotoran itu, saudara. Jadi ketika kita sebelum-sebelumnya, sebelum ada masalah, sebelum ada pandemi ini misalnya, ada kalanya masih ada kesombongan dalam diri kita mungkin. Ada kalanya kita seringkali masih mengandalkan diri kita masih mengandalkan orang-orang terdekat kita misalnya. Ketika kita ada masalah, kita berpikir, wah aku bisa minta tolong ini. Mari, lewat proses pemurnian ini, kita mau sadar bahwa Tuhan mau hilangkan itu. Kesombongan, ego kita, mengandalkan manusia, Tuhan mau singkirkan segala kekotoran-kotoran itu, saudara. Itu poin yang kedua, unsur yang kedua. Api, harus ada api. Jadi jangan sampai berpikir api tadi untuk menyakiti, enggak. Api tadi Tuhan izinkan terjadi untuk membersihkan segala kotoran-kotoran. Terus yang ketiga, saudara, adalah yang memurnikan. Unsur yang ketiga adalah yang memurnikan. Kalau saya kerjakan tadi, berarti yang mengerjakannya saya sendiri, saudara. Nah, ketika saya mulai panasin aluminium tadi, saya gak akan pernah tinggalkan pekerjaan ini, saudara. Kenapa? Karena ini sangat beresiko, gitu loh. Kalau saya tinggal, misalnya, sangat beresiko. Jadi ketika saya kerjakan hal ini, saya akan fokus. Ya kan? Gak bisa saya tinggal-tinggal kemana-mana. Kalau saya mau tinggal, ya pasti saya akan matiin dulu apinya, saudara. Begitu pula dengan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan izinkan kita dimurnikan, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Amin, saudara. Amin. Gak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita, saudara. Makanya ketika persiapkan firman ini, saya berpikir, oh iya ya, ketika saya ngelabur aluminium saja gak pernah tak tinggal. Kalau saudara misalnya di rumah ibu-ibu misalnya masak nasi ya, contoh misalnya. Apalagi sekarang udah pakai rice cooker, magic jar, udah tinggal dimasukin, dicetekin, ya mau tinggal tidur, mau tinggal ke warung atau kemana aja bisa kan, saudara. Tetapi dalam proses pemurnian gak pernah bisa ditinggal, harus selalu ditungguin. Kenapa? Karena harus dilihat ini aluminiumnya. Kalau saya aluminium tadi, kalau tukang emas tadi, emasnya tadi dilihat, apinya dilihat, jangan sampai apinya terlalu besar, ya kan? Makanya
sungguh benar sekali gambaran ini. 1 Korintus Tuhan ingatkan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya kan? Yang gak lebih kekuatan manusia. Dan ketika kamu dicobai, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya, ya kan? Jadi saat proses pemurnian tadi, Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Masalah pencobaan juga Tuhan lihat jangan sampai melebihi kekuatan ini. Karena kalau api tadi terlalu besar bisa rusak, saudara. Begitu pula dengan pencobaan. Kalau misalnya Tuhan lihat kemampuannya misalnya sebatas ini misalnya, terus Tuhan kasih yang lebih tinggi, bisa-bisa nanti dia memuja Tuhan. Tuhan tahu kapasitas kita. Makanya pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang gak melebihi kekuatan manusia. Jadi yang mengerjakan pemurnian tadi gak akan pernah meninggalkan proses itu, saudara. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Luar biasa. Apapun yang terjadi saat ini, ke depan nanti juga, masalah kita gak tahu apa yang ada di depan misalnya. Mungkin saat ini kita mulai, aduh, gimana ini? Pekerjaan suami ada masalah misalnya. Pekerjaanku juga mulai ketar-ketir misalnya, masuk dalam daftar list misalnya. Kalau terjadi pengurangan karyawan, kayaknya aku bakal masuk ini gitu kan. Mungkin udah mulai was-was misalnya. Ingat, Tuhan gak pernah tinggalkan kita, saudara. Tuhan gak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Saya manusia saja ketika mengerjakan tadi, gak pernah saya tinggalkan kerjaan saya tadi. Apalagi Tuhan ketika izinkan itu terjadi, gak akan pernah tinggalkan. Saya pun juga merasakan ketika manasin tadi, bukan hanya panasnya dirasakan aluminium, saya juga rasakan juga, oh ya panas juga. Saya yakin ketika kita dalam masalah, dalam pencobaan, Tuhan juga merasakan bahwa sebenarnya Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Makanya firman Tuhan jelas sekali juga dikatakan, Tuhan menanggung segala sakit penyakit kita. Jadi jangan berpikir, oh Tuhan gak tahu apa-apa, Tuhan gak merasakan apa yang aku rasakan. Enggak. Sebagai tukang pemurni tadi, Tuhan juga merasakan. Udara panasnya tadi juga pasti dirasakan. Apa yang kita rasakan, Tuhan juga rasakan, saudara. Dan hebatnya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi 3 unsur tadi kita bisa renungkan di sini. Yang pertama, emas tadi berbicara tentang kita, kehidupan kita. Kita harus mau diproses. Jadi kesimpulannya di sini, saudara. Poin yang pertama, kita harus mau diproses, kita harus siap diproses. Bukan hanya siap, bukan hanya mau, tetapi tetap mensyukurinya. Kita juga meresponnya dengan positif. Terus unsur yang kedua, api. Api Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menyakiti, menjatuhkan iman kita, enggak, justru untuk membersihkan dari segala kotoran-kotoran. Unsur yang ketiga adalah Tuhan sendiri sebagai tukangnya, orang yang memurnikan tadi. Tuhan enggak pernah tinggalkan kita. Jadi apapun yang terjadi ke depan, misalnya pandemi ini selesai, saudara. Misalnya mungkin masih ada hal yang lain lagi, misalnya virus corona udah ketemu, misalnya vaksinnya, obatnya. Bisa saja ada lagi virus-virus yang lain, saudara. Saya bukan mau menakut-nakuti, saudara. Ini beberapa waktu yang lalu saya sempat baca, ada kedepannya ada muncul virus-virus baru, virus-virus purba, saudara. Kenapa? Karena es itu mulai mencair di kutub utara, kutub selatan mulai mencair dan mulai muncul virus-virus lama yang akhirnya hidup kembali, saudara. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi mengingatkan bahwa kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ingat, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Meskipun muncul penyakit yang lebih ganas lagi, ingat, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Ini saudara, puji Tuhan, firman Tuhan gak saya perpanjang. Saya rindu, mari sebelum kita berdoa, kita mau bangkit berdiri.
yang ada di tempat ini, yang dari rumah juga boleh. Kita mau naikkan sebuah ujian. Jangan pernah menyerah. Saudara, dalam menjalani ujian ini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji jalan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Benar ya Bapa, Engkau tak pernah berjanji ya Bapa, hidup kami akan berjalan mulus ya Bapa. Tapi Engkau berjanji, Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Amin. Mungkin kami saat ini dalam pergumulan-pergumulan kami, dan kami merasa begitu berat ya Bapa. Mungkin dalam hal pekerjaan, dalam hal ekonomi, sakit, penyakit ya Bapa. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau pegang janji-Mu ya Bapa. Engkau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu Tuhan. Kami sebagai orang percaya Bapa, mampukan kami memahaminya ya Bapa, bahwa segala keadaan yang terjadi merupakan proses pemurnian buat iman kami ya Bapa. Ketika masalah terjadi, ketika api itu ada ya Bapa, tujuannya untuk membersihkan kami dari segala kekotoran-kotoran iman kami, kotoran-kotoran rohani kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Engkau gak pernah tinggalkan kami dalam segala kondisi dan keadaan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Biar Roh Kudus yang berkarya lebih lagi ya Bapa.
memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur buat firman pagi ini Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Saudara, baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Saudara. Shalom saudara sekalian. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya, luar biasa ya. Memang hidup ini selalu mengalami proses. Kalau pemerintah juga mengatakan ada pembaruan. Kalau kita renungkan bahwa kita itu terlebih dahulu diperbarui ya, diperbarui di dalam Kristus Yesus. Maka kita adalah sebagai orang-orang, sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Nah, ini sesuatu yang dikatakan firman tadi kita melalui proses. Puji Tuhan saudara sekalian, terima kasih Bapak Pendeta Agus yang firman-Nya telah menguatkan kita, menyadarkan kita sekalian. Saya kira kalau kita renungkan bukan saja gereja yang dimurnikan, bahkan dunia saat ini dimurnikan, dirubah oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sangat bersyukur pagi ini kita diberkati semuanya. Dan sebelum kita akan lanjutkan saudara sekalian, kami pertama-tama juga ikut berduka cita kepada keluarga dan beratas nama jemaat. Saya ucapkan juga ikut berduka cita atas meninggalnya putranya Bapak Ian, cucu daripada Ibu dan Bapak Bayu. Kami percaya rencana itu adalah rencana yang terindah bagi setiap kita orang-orang percaya. Jadi memang ada masa lahir, ada masa bertumbuh, dan ada masa kematian. Saya kira ini kita sadar kalau saudara baca dalam Pengkhotbah 3 itu jelas sekali ada masanya. Puji Tuhan, dan semua tidak akan menghalangi segala sesuatu yang kita akan lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal yang untuk hari-hari ke depan, bahwa ibadah kita tetap kita jalankan seperti online seperti pagi ini ya. Dan tentunya kalau juga saya dengar sudah ada sesuatu kelonggaran bahwa gereja diperbolehkan untuk beribadah seperti semula, namun ada aturan. Kalau anggota jemaatnya ada 100 adalah yang diambil 50, jadi separuhnya. Puji Tuhan, namun semua itu tentunya kita juga harus hati-hati saudara sekalian. Bukan saya memakumkan suatu pelayanan gereja, tapi kita juga ada pertimbangan ya. Kalau minggu yang lalu bahwa sakit itu kalau namanya kambuh itu lebih parah daripada sakit awalnya. Ini kita harus hati-hati, sekalipun di lingkungan kita baik gereja maupun masjid kemarin sudah melakukan ibadah, tapi juga ada sesuatu persyaratan, yaitu harus disterilkan ruangannya. Jadi ada penyemprotan, dan tentu ada cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Saya kira itu yang ditekankan melalui aturan daripada gubernur ya. Jadi sebenarnya kita boleh, tapi kita tidak gegabah ya. Kalau mungkin saudara sangat rindu banget ya, boleh minggu depan datang ya. Kalau sangat rindu banget boleh. Tapi aturannya tadi ya, harus pakai masker ya, cuci tangan sebelum kita masuk ke ruangan gereja, dan jaga jarak di antara kita berduduk. Dan memang ruangannya sudah diatur kayaknya sama teman-teman kita, jaraknya sudah lumayan. Kalau kita hitung-hitung, kalau misalkan diadakan ibadah secara umum sudah memadai ya. Kalau saya hitung ada 40-an kursi yang sudah jauh bisa ya. Puji Tuhan saudara sekalian. Namun saya katakan, mari kita ikuti dulu. Kalau mungkin Tuhan berkenan, kalau kami punya angan-angan, yaitu bulan Juli, minggu pertama kita akan bersama-sama ya. Tapi ini pun masih bayangan, dan tentu perlu kita doakan dengan sungguh agar segala sesuatu yang kita rindukan bersama tentunya semua itu Tuhan campur tangan ya. Dan kalau kita lihat saudara sekalian, di kanan kiri kita tetangga gereja kita saya belum ada juga. Tapi puji Tuhan, kalau kita ada seperti yang kita lakukan, paling tidak 14 orang, 13 orang
atau 12 orang itu ada, ya, puji Tuhan. Kita adalah sesuatu, sekalipun tidak semua datang, ibadah kita tetap berjalan, tidak vakum, ya. Saudara tetap diberkati sekalipun di dalam ruangan keluarga masing-masing, kita tetap diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih, yang kedua bahwa saya katakan tadi bahwa ibadah, ya, kalau yang sangat rindu banget ingin ketemu, ingin lihat ruangan gereja kita, ya silahkan, ya, minggu boleh datang, ya, ya mungkin berapa yang saudara rindu ingin ketemu, ya, satu sama lain, tapi dengan aturan yang telah saya katakan di awal tadi. Bapak Ibu saudara sekalian, dan sekalipun mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti biasa, doa ibadah Rebo itu tetap ada, ya, tetap ada. Jadi ya kalau mungkin yang dekat-dekat gereja boleh, ya, kita sama-sama berdoa, tapi aturannya seperti tadi. Dan hari Kamis pun jangan lupa kita juga tetap berdoa di dalam keluarga kita masing-masing sebelum kegiatan secara umum berjalan seperti semula, ya, saya kira itu. Saya kira Bapak Ibu sekalian itu saja berita daripada apa yang kami sampaikan ini. Saya ulang lagi, yang sangat rindu sekali, ya, yang sangat kangen banget. Mari kita sama-sama boleh, ya, tapi ya persyaratnya harus diingat. Puji Tuhan, saya kira tidak ada pengumuman yang lain, dan mari kita tetap berdoa. Kalau memang semua itu Tuhan masih menghendaki sesuatu proses. Saya ingat betul kalau zaman dulu, ya, prosesnya umat manusia itu melalui banjir, ya, melalui gelora banjir zaman Nuh, maka yang selamat hanya 8 jiwa, ya, saya kira ingat itu. Bahkan sekarang yang terjadi kondang ini adalah seluruh dunia, ya. Ini sesuatu yang sangat perlu kita renungkan. Tapi Tuhan tetap pelihara kita, Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya kira pengumuman sampai di sini, dan mari kita akan akhiri dan kita akan berdoa dulu. Saya mohon Bapak Daniel tolong berdoa, Pak, untuk sapaan, nanti kita akan tutup dengan doa. Silakan. Kita bagi diri, saudara sekalian. Segala puji syukur Bapak kami haturkan kepada Bapak Surgawi. Begitu baiknya Engkau dan beribadah kami. Begitu luar biasanya Engkau berkata. Amin. Amin. Kasih-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, Engkau selalu nyatakan bagi setiap kami. Persoalan demi persoalan yang kami hadapi, ini juga bagian dari pengawasan-Mu, Tuhan. Jadi Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk melewatinya. Proses demi proses, Engkau tetap memperhatikan kami. Engkau tetap memberikan kekuatan kami, Engkau memberikan pertolongan pada setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami dikuatkan oleh firman, yang kami terus bersekutu dengan Engkau. Dalam kondisi apapun Bapa, supaya iman kami semakin kuat di dalam Engkau, dan kami timbul sebagai pemenang seperti emas yang murni, Bapak Surgawi, sehingga hidup kami berkenan kepada Bapa. Tuhan, kalau hari-hari ini Engkau sudah memproses kami, mungkin kami kehilangan pekerjaan karena api itu membakar pekerjaan kami. Kalau kami sakit, kalau kami mengalami proses yang sangat luar biasa, begitu berat dalam hidup kami, berikan kekuatan kepada kami. Berikan pemahaman kepada siapa yang bahwa ini kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau memberikan hasil yang terbaik bagi siapa. Terima kasih Bapak Surgawi, berikan kekuatan kepada kami, berikan pimpinan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Bapak bagi bangsa kami Indonesia dengan segala persoalannya. Kami juga serahkan pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada jajaran RW RT. Kami serahkan sekali ke dalam tangan Bapak. TNI Polri kami serahkan dalam tangan Bapak. Demikian juga dengan MPR, DPR, DPRD, DPRD Kabupaten Kota.
kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Instansi-instansi pemerintah kami serahkan dalam tangan Bapa. Mari Tuhan bekerjalah, berikan hikmat bagi setiap mereka Bapa, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil Bapa adalah keputusan-keputusan yang baik, keputusan yang tepat, sehingga Tuhan seluruh masyarakat Indonesia Bapak, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, kami semua boleh merasakan manfaatnya dari kebijakan-kebijakan yang mereka ambil Bapak. Berikan kesehatan dan kekuatan buat setiap mereka ya Bapak, para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka Tuhan terus mampu melaksanakan tugas-tugas mereka. Demikian juga Bapak Surga akan berdoa untuk para medis, baik itu dokter, perawat, rumah sakit, pemulasaran jenazah, demikian juga dengan pengemudi ambulans dan sebagainya Bapak Surga. Engkau berikan kekuatan dan pemikiran kepada mereka ya Tuhan. Kasih-Mu penyertaan-Mu yang menyertai mereka senantiasa. Berikan kekuatan Bapak bagi mereka juga, bagi keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan dalam tugas-tugas ini Bapak. Berikan penyertaan-Mu bagi setiap mereka ya Bapak. Demikian juga bagi mereka yang terinfeksi Bapak. Berikan kekuatan, berikan semangat buat mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Engkau, supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Engkau ya Tuhan. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk daerah-daerah yang tertimpa bencana alam, baik itu gempa bumi, tanah longsor, banjir maupun erupsi gunung Bapak. Biar Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka sekalian. Berikan penyertaan buat siapa mereka ya Bapak, sehingga Tuhan mereka boleh merasakan kemurahan dan pimpinan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa Bapak untuk dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan juga hari-hari ini sedang mempersiapkan metode-metode baru untuk tahun-tahun ajaran baru dan proses selanjutnya Bapak, kami serahkan ke tangan Bapak. Berikan hikmat-Mu bagi pemangku-pemangku jabatan ini Bapak Surgawi, sehingga Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh merasakan kemurahan-Mu, dan setiap murid yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Bapak, mereka juga mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik yang mereka harapkan ya Pak. Terima kasih Bapak Surgawi. Kedamaian, keamanan yang ada di bangsa Indonesia kami serahkan ke tangan Bapak. Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah, kami berharap, kami percaya Engkau memimpin, menyertai dan membentuk bangsa ini juga bangsa-bangsa yang lain Bapak menjadi lebih baik di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi. Inilah doa-doa yang dapat kami panjatkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Sebelum kami akan pisah satu sama lain dengan keluarga-keluarga yang baik di ruangan gereja maupun di rumah, Tuhan tolong kami doakan, mungkin hari ini ada yang berulang tahun. Tuhan tolong bertambah-tambahkan hikmat, kesehatan, kekuatan, panjang umur mereka. Kalau mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit. Firman katakan dengan darah dan bilur Kristus segala sakit penyakit disembuhkan. Kalau mereka yang mungkin mengalami kesusahan serta penghiburan, kalau mereka bepergian serta langkah perjalanan mereka, Bapa, secara khusus kami berdoa untuk keluarga adik anak kami ya Tuhan, yang putri mereka telah ambil pulang ke rumah-Mu, biar berikan kekuatan dan pengharapan untuk keluarga ini, karena tetap Tuhan setia untuk mengiring dan melayani Engkau. Tapi kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Bayu dan keluarga besar mereka yang memberkati, karena mereka tidak berlarut di dalam kesusahan mereka, namun mereka sungguh mensyukuri semua rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan kami hari ini. Ya Tuhan, tolong memberkati agar semua yang bisa kulakukan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang bisa kulakukan, untuk tidak melihat besar kecil apa yang kami persembahkan, namun semua kami dengan tulus hati memberikan sesuatu yang asalnya daripada Allah Bapa, dan kami kembalikan untuk pekerjaan di muka bumi ini diperlukan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dijauhkan juga berdoa untuk lingkungan di mana kami yang berada, baik yang ada di Pondok Labu, baik ada yang di Depok, Maruyo, baik ada Cilanda, Mandala. Ya Tuhan, semua anak-anak-Mu ada di tempat masing-masing hari ini, untuk melawat setiap keluarga yang memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka.
Sebab janji-Mu adalah janji yang sungguh-sungguh membawa dampak. Engkau tidak akan meninggalkan kami sedetik pun, seperti apa yang firman-Mu katakan pagi ini. Bapa, terima kasih Tuhan, inilah doa kami pagi ini. Oleh karena itu saudara sekalian, sebelum kita akan akhiri, mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sekalian arahkan hatimu, Tuhan berkenan memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang di ruangan maupun di gereja, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasih-Nya, Tuhan Yesus Kristus, Ratu Tuhan Allah Roh Kudus, dari saat ini juga sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk ke kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang merasa diberkati Tuhan, mari kita katakan.